Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Yang sangat kami hormati para pendengar setia, para pendengar saudara-saudaraku di Radio Tasma FM 99,40 MHz. Mohon izin nyuwun ngapunten ingkang sak kata-katahipun wonten ing sonten menika kula nderek matur dhateng Radio Tasma dalam rangka ikut matur dengan judul yaitu ketakwaan. Yang mana sebenarnya takwa, masalah ketakwaan bagi kita semua ini hampir setiap Jumat di masjid-masjid, di mimbar-mimbar khotib itu sudah dikumandangkan untuk kita lebih bertakwa, kita harus bertakwa, kita menjaga dan meningkatkan ketakwaan. Hanya saja prakteknya kadang-kadang ketakwaan kita itu kadang-kadang bisa luntur dan kadang-kadang hampir hilang. Untuk itu pada sore hari ini marilah kita bersama-sama mengintrospeksi diri, meneliti diri kita sampai di mana setelah kita pada bulan suci Ramadan melaksanakan traweh, diakhiri dengan zakat fitrah. Pada bulan Syawal sudah habis, memasuki bulan Dzulqa'dah, bulan Selo ini, ketakwaan kita ini sampai di mana? Untuk itu marilah bersama kajian sore hari ini kita mengukur diri kita sendiri-sendiri sampai di manalah ketakwaan kita ini nanti. Untuk itu mudah-mudahan saya bersama Mas Chandra nanti bersama-sama mengungkap dan mengintrospeksi diri kita sendiri bersama-sama masalah ketakwaan kita. Karena apa? Ketakwaan adalah sebenarnya merupakan kunci segala-galanya. Di firman Allah disampaikan bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, andai kata penduduk desa, andai kata lingkungan, andai kata masyarakat itu mau bertakwa dan beriman, niscaya insya Allah barokah akan muncul dari segala Allah, baik dari langit maupun dari bumi. Namun kenyataannya karena kita kurang takwa dan kurang keimanan, sehingga bukanlah barokah yang muncul, tapi kadang-kadang peringatan atau murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sore hari ini marilah kita bersama-sama menintrospeksi dan mengukur ketakwaan kita sampai di mana. Begitu Pak Chandra, mukadimah saya. Masalah takwa itu sendiri, Gus, mungkin tidak semua orang, bahkan kita sendiri pun tidak tahu apakah kita sudah takwa atau belum. Bahkan kita hanya memandang orang itu loh kelihatannya takwa, tapi sebenarnya takwa atau tidaknya kita juga tidak tahu. Nah, ini mengukur dari mana kita bisa melihat seseorang itu takwa atau tidaknya, ini dari mana, Gus? Ya, terima kasih Pak Chandra. Ya. Memang masalah takwa ini sebenarnya bagaimana cara mengukurnya? Kalau baju takwa kan insya Allah betul. Semua orang punya dan ada di pasar-pasar juga ada. Tahu takwa kan juga ada, insya Allah ada, dan juga insya Allah kita sering merasakan. Nah, Abu Bakar Siddiq itu menerangkan masalah takwa. Takwa itu sebenarnya letaknya, kata Abu Bakar, at-taqwa hahuna. Takwa itu sebenarnya di dalam dada kita masing-masing. Nah, di dalam peribahasa sendiri kan disampaikan bahwa tingginya gunung bisa didaki, dalamnya lautan bisa diselami, dalamnya hati siapa yang tahu. Betul. Ya, untuk itu kita sudah takwa atau belum, ini yang paling tahu adalah sebenarnya diri kita sendiri.
Hanya saja menurut waliullah yang bernama Al-Imam Al-Qushairi, ini waliullah juga ulama besar dari Iran zaman dulu, itu pernah menerangkan, meskipun takwa itu letaknya di dada kita masing-masing, itu orang ini sudah bertakwa atau belum, takwa beneran atau tidak, ini bisa disipati dari kata-kata takwa itu sendiri. Yang mana kata-kata takwa itu kalau diejakan ditulis itu kan hurufnya ada 4. Ta, kof, wawu, dan ya. Ini semua dijabarkan oleh Imam Al-Qushairi, ulama besar sekaligus insya Allah waliullah dari Iran pada zaman dulu. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa beneran itu insya Allah dia sudah melaksanakan dan dia berkesempatan ini tawadu. Tawadu itu adalah rendah hati, yang mana orang kalau ini memang benar-benar takwa, insya Allah mempunyai sifat rendah hati, tidak mudah sombong, tidak mudah congkak, tidak mudah saya lu, tidak mudah beginilah. Semuanya ini mereka dapatkan, mereka peroleh. Setelah mendapatkan dan diperoleh, mereka merasa rendah hati. Bukan rendah diri Pak Mas Chandra, tapi rendah hati. Karena insya Allah rendah hati dan rendah diri ini sangat tidak sama. Untuk itu kata Imam Al-Qushairi, tanda-tanda orang yang memang bertakwa beneran dan insya Allah di dadanya ada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama mereka adalah mempunyai sifat tawadu, rendah hati. Mudah-mudahan kita semua ini mempunyai sifat yang pertama ini, rendah hati. Kalau kita sudah rendah hati, insya Allah kalau kita punya segala sesuatu, insya Allah ini pasti disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini titipan, ini amanat, saya hanyalah. Tapi kalau kita sombong, ya mereka seakan-akan mengaku atas jasanya, atas perjuangannya. Kalau sudah mengaku dan merasa sombong, perkataan yang akhir itu juga tidak sama. Bukan saya hanyalah, tidak, tapi saya adalah. Coba kita rasakan, saya hanyalah dengan saya adalah ini beda ya. Sangat beda ini, insya Allah ini rasanya bedanya tidak jauh. Ya. Untuk itu marilah kita belajar bersama-sama untuk bisa saya hanyalah, bukan saya adalah. Ini di dalam hati demikian. Tapi juga perlu saya adalah, itu perlu. Tapi di dalam benak hati kita sendiri kan saya hanyalah. Yang kita miliki ini semua adalah hanyalah titipan. Baik Ustaz. Tapi kadangkala ada orang yang mengatakan seperti Ustaz sampaikan bahwa saya adalah orang yang paling bertakwa. Nah, ini mentakwakan diri lah istilahnya. Mentakwakan diri. Nah, ini bagaimana ini Ustaz? Kadang kan banyak sekali kita lihat orang yang seakan-akan merasa dirinya paling takwa, jadi orang lain paling rendah gitu. Paling rendah dan dikira kafir. Iya, betul. Sekarang itu banyak orang yang mengkafirkan. Ya. Itu semua kita harus naudzubillah min dzalik ya. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena yang paling tahu ketakwaan kan sebenarnya juga tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan derajat yang paling mulia sebenarnya di sisi Allah juga ketakwaan. Insya Allah ada ayat inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Mungkin Pak Chandra demikian. Itu mungkin. Baik Ustaz, terima kasih. Gini Gus, terkait masalah takwa itu sendiri kan di berbagai pengajian, bahkan tadi Ustaz sampaikan bahwa di setiap Jumat, khutbah Jumat dan sebagainya, marilah kita bertakwa. Tapi kadang orang awam, bukan orang awam, kita pun juga nggak tahu sebenarnya takwa itu sendiri itu yang bagaimana sih Ustaz? Ya. Takwa sendiri itu kalau dieja dengan hurufnya kan
tadi yang pertama sudah sampaikan bahwa adalah tawadhu. Tapi takwa sendiri itu sebenarnya kita kan juga harus mengetahui bagaimana masalah takwa itu yang sebenarnya. Saya pernah membaca ini dari dawuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. At-taqwa al-khauf minal jalil wal amal bit tanjil wal qanaah bil qalil wal istidad li yaumir rahil. Itu bahasa Arabnya dari Sayyidina Ali, insyaallah demikian. Kalau diartikan bahwa takwa adalah sebenarnya itu merasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Jadi hati kita, perasaan kita kepada Allah itu seakan-akan merasa takut akan kebesaran Allah, akan ancaman Allah. Begitu pula dengan Al-Quran, kita beramalnya ini menyesuaikan dengan tuntunan dari Al-Quran. Dari apa yang kita peroleh meskipun sedikit, ini kita terima dan kita syukuri. Itulah takwa yang sebenarnya. Jadilah ini semua kan berada di dalam benak hati yang bisa merasakan kan pribadinya masing-masing. Untuk itu yang lebih tahu saya ini sudah takwa atau belum, ini sebenarnya dirinya masing-masing. Orang lain ini hanya bisa melihat dari sifat-sifatnya, atau mungkin dari casingnya juga. Dari casingnya juga ya. Suatu misal ini di depan saya kan ada teh Pak Chandra. Nah betul. Teh ini nyuwun sewu, ini kalau meskipun tidak merasakan, tapi kan bisa diamati dari warnanya. Oh, kalau teh di gelas ini warnanya coklat, ini insya Allah jelas teh. Tapi kalau warnanya putih, insya Allah ini air putih. Tapi kalau putih kental, insya Allah ini susu. Begitu Pak. Kalau hitam apa Pak Chandra? Kopi. Oh gitu ya. Pak Chandra kopi mana Pak Chandra? Ya? Kopi Pak Chandra mana? Oh saya nggak ngopi nih. Alhamdulillah. Libur ini Gus. Kalau dulu ngopi sebenarnya. Baik Gus, terkait masalah takwa nanti kita lanjutkan lagi setelah beberapa pesan berikut ini dulu. Baik kita semua muslim, kita lanjutkan lagi kajian kita di sore hari ini bersama Gus Maftuh terkait masalah takwa ya Gus. Baik Gus, untuk masalah takwa itu sendiri bagaimana sih untuk bagi kita mungkin yang sampai saat ini belum merasakan saya ini belum takwa, bagaimana cara menumbuhkan ketakwaan pada diri sendiri nih Gus? Terima kasih ya. Untuk menumbuhkan perasaan takwa kita diri sendiri yang jelas kita harus tetap ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ini sudah takwa beneran atau belum, sesuai dengan awal yang saya sampaikan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada 4. Yang pertama, dia kesehariannya, tingkah lakunya itu adalah tawadhu, rendah hati. Yang kedua adalah qanaah, qofnya qanaah. Qanaah itu menerima atas takdir Allah Subhanahu wa taala setelah mereka berusaha semaksimal mungkin. Nah, ini biasanya agak sulit Mas Chandra. Nah, untuk menerima setelah berusaha semaksimal ini biasanya agak sulit. Bukan putus asa, nggih? Bukan putus asa. Ya. Kalau dia tidak orang takwa, ini biasanya putus asa. Kalau tidak putus asa, biasanya akan bahasanya adalah mengolok-olok kepada Allah Subhanahu wa taala. Gersah. Gersah itu apa bahasa Indonesia? Gersah. Gersah. Jadi tidak menerima dengan apa adanya, tidak menerima dengan apa yang ditakdirkan. Ya, ini yang bahaya.
Kalau mereka sudah tidak menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ini akan lebih jauh dan akan malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah qanaah, bisa menerima takdir Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Untuk itu marilah kita resapi dan marilah kita rasakan kita ini termasuk orang yang bisa menerima akan takdir Allah atau tidak. Ini yang bisa melaksanakan kan dirinya masing-masing. Karena ini menyangkut dengan rasa. Dan yang bisa merasakan kan yang bersangkutan. Betul. Untuk itu yang kedua itu Pak Chandra. Ya, baik Ustadz, terima kasih. Dan untuk Tasma Muslim silakan 0358774494 dan juga via SMS atau WA di 0818504444. Anda bisa bergabung di program Taslim Tasma Muslim bersama Gus Maftuh terkait masalah takwa. Mungkin ada pertanyaan yang lain, monggo silahkan bisa bergabung juga di sini dan kita terima yang sudah bergabung dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sama Mas Chandra. Waalaikumsalam. Saya ini sudah bekerja, tetapi sampai saat ini saya belum puas dengan pekerjaan saya, Gus, karena memang masih kurang untuk mencukupi keluarga saya. Apakah ini belum termasuk orang yang takwa ini, Gus? Dan bagaimana menyikapinya? Karena saya memang ingin bekerja lagi dan bekerja lagi yang lebih bagus lagi ini, Gus. Terima kasih. Ya, terima kasih. Insya Allah panjenengan termasuk orang yang takwa. Hanya saja karena kita kan dimohon dan dianjurkan untuk menuju hari esok yang lebih baik. Ya. Kalau kita tidak merubah nasib kita sendiri, siapa yang akan merubah? Ya, itu kan ada itu dawuh. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang, nasib hamba, kalau dia tidak mau merubahnya sendiri. Untuk itu, apa yang sudah kita dapat, kita syukuri dan kita terima. Tapi apa yang belum kita dapat, itu kita cari dan kita usahakan sampai kita bisa menerima. Bukan berarti orang yang merasa tidak puas itu dikategorikan orang yang tidak tadi. Tidak. Maksudnya tidak demikian. Ya. Yang penting apa yang sudah kita dapat itu kita syukuri. Kita berusaha untuk hari esok, hari depan yang lebih baik. Jadi kalau kita punya pekerjaan tapi masih berusaha yang lain, masih aktivitas yang lain, ini namanya bukan orang yang tidak menerima, tidak. Itu namanya kalau saya boleh matur, itu kita kategorikan orang yang kreatif untuk menuju hari esok yang lebih baik. Bukan orang yang kalau sudah begini ya wes ngene ae gak apa-apa lah gitu enggak. Bukan. Insya Allah bukan itu ya. Itu orang yang malas itu. Ada 2 menit lagi ini Gus kebersamaan kita di program Taslim Tasma Muslim. Mungkin menggaris bahwa kajian kita terkait masalah takwa itu sendiri, Gus. Monggo Gus. Terima kasih. Masalah takwa, tanda-tandanya, ciri-cirinya menurut Imam Al-Qushairi itu ada 4 sesuai dengan hurufnya takwa itu sendiri. Yang pertama yaitu tawadu, rendah hati. Yang kedua yaitu qanaah, menerima takdir, menerima apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha maksimal. Yang ketiga yaitu wara', selalu menjaga dan berhati-hati baik yang dipakai, dimakan atau yang diucapkan, wara'. Yang terakhir yaitu yakin bahwa dia yakin segala sesuatu itu pasti ada imbalannya, ada karmanya. Untuk itu sudah sesuai ciri-cirinya huruf yang ada di lafaz takwa, ta, qaf, wawu, ya. Demikian Mas Chandra yang bisa saya garisbawahi. Saya hanya mensitir dari dawuh wali Allah, ulama besar yang bersama Imam Al-Qushairi.
Baik Gus, terima kasih untuk kebersamaan di sore hari ini program Taslim Tas Semua Muslim terkait masalah takwa, dan mudah-mudahan kita bisa termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Paling tidak kita harus berusaha ya. Amin ya rabbal alamin. Dan sesaat lagi dan maghrib untuk wilayah Hajon dan sekitarnya dan Tas Semua Muslim. Demikian kebersamaan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya saya bersama Gus Maftuh mohon undur diri dan fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.